Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah alikma yang dirahmati Allah, marilah kita baca syahadat Sayyidul Istighfar sama Asmaul Husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliku ya Bari ya Musawwiru ya Ghafar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaku ya Fatah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Mudhillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halimu ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wadudu ya Majid ya Baisu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muqsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Dhahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwabu ya Muntakimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dal Jalali wal Ikhram ya Muqsitu ya Jami ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Dhar ya Nafi'u ya Nur
Ya Hadi ya Badi'u Ya Baki ya Warisu Ya Rasidu ya Sombur Azza Jalla Dikruhum Bi Asma'ikal Husna Ighfir lana dunubana Wanduriyatina Kafir an sayatina Wastur ala uyubina Wajbur ala nuqsanina Warfa darajatina Wazidna ilman nafi'a Warizqan wasi'a Halalan tayyib wa amalan solihah wa nawwir qulubana wa yasir umurana wa sahih ajsadana daiman hayatina illal khairi qarribna annis syarri ba'idna wal qurba roja'una akhiran innal muna balik maqasidan wa'di hawaijana walhamdulillahina alladhi hadana salli wa sallim ala toha khalilir rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiriz zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali tentang Asmaul Husna. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan mengkaji Asmaul Husna yang ke-78, yaitu Al-Muta'ali, yang maha tinggi. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Muta'ali, yang maha tinggi, artinya dan maknanya sama dengan Al-Ali, meskipun bentuknya diperkuat. Dalam hal ini sudah kita kaji pada saat kita mengkaji tentang Al-Ali. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi untuk pagi hari ini kita dituntun oleh Imam Al-Ghazali untuk mengetahui dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha tinggi, Al-Muta'ali. Al-Muta'ali ini kita untuk mereplay kembali, mengingat kembali ketika kita mengkaji Asmaul Husna Al-Ali, yang maha tinggi. Ketika kita melihat seorang raja, di mana dia menguasai satu wilayah kerajaan, apapun yang diperintahkan seorang raja, seluruh rakyatnya akan tunduk. Dan apapun yang dilarang oleh seorang raja, seluruh rakyat itu akan menghindarinya. Apa yang diperintahkan dituruti oleh. Maka
kita akan mengatakan bahwa raja ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Tapi kedudukan yang tinggi yang diperoleh oleh seorang raja itu hanyalah sementara. Ketika dia meninggal, maka dia tidak lagi punya kedudukan yang tinggi. Allah Subhanahu wa ta'ala kerajaannya adalah di bumi dan di langit. Apapun yang ada di bumi dan di langit adalah di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak disentuh dengan kematian. Selamanya Allah menjadi raja alam semesta ini. Lalu Allah menciptakan makhluknya itu bertingkat-tingkat. Dari tingkat yang paling rendah yaitu tanaman-tanaman. Tanaman ini hidup, tapi dia tidak bisa bergerak. Dia tidak punya nyawa. Lalu tingkatan dua adalah hewan. Hewan hidup dan bisa bergerak. Tapi dia tidak bisa memilih antara yang baik dan yang buruk. Dia hanya menuruti hawa nafsu. Dia hanya makan, hanya minum, hanya tidur, hanya berjalan tanpa bisa memilih, tanpa bisa membedakan antara baik dan buruk. Lalu tingkatan yang ketiga adalah manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai tingkatan yang lebih tinggi daripada hewan. Kenapa? Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi nafsu dan juga diberi akal pikiran. Manusia berbeda dengan hewan. Manusia bisa memilih antara yang memberikan manfaat dan tidak bermanfaat karena dia diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya akal pikiran. Ketika seorang manusia sakit, dia akan berusaha untuk bisa sembuh. Walaupun toh secara hawa nafsunya itu menolak, tapi akal pikiran akan memilih apa yang berseberangan dengan keinginan hawa nafsu. Ketika seseorang oleh dokter dikatakan kaki ini harus dipotong. Kalau tidak dipotong nanti akan lebih parah lagi. Maka dengan akal pikiran dia berpikir tentang akibat dari apa yang disarankan oleh seorang dokter, dia menyerahkan kakinya itu untuk dipotong. Walaupun nafsunya itu menolak, karena secara nafsu sakit Pak Kabul itu ya. Kaki dipotong sakit. Tapi akal pikiran sakit enggak apa-apa. Nanti kan kita akan sehat. Tapi hewan, mana ada hewan yang mau dipotong kakinya menyerahkan pada seseorang. Kalau enggak dipaksa ya Pak Pardi ya. Nah ini bedanya. Beda antara manusia dengan hewan. Kalau hewan ketika sakit, dia tidak pernah punya keinginan untuk sembuh dengan cara walaupun toh harus dipotong. Lalu tingkatan yang paling tinggi adalah malaikat. Malaikat ini mempunyai tingkat paling tinggi di atas manusia. Karena malaikat ini tidak diberi hawa nafsu tapi diberi akal pikiran. Sehingga apapun yang dilakukannya itu selalu mengikuti akal pikiran dan tidak terhalang dengan hawa nafsu.
Sehingga ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti malaikat ini melaksanakannya karena tidak ada penghalang hawa nafsu. Sedangkan manusia itu punya nafsu dan punya akal pikiran. Sehingga ketika akan melaksanakan perintah-perintah Allah itu selalu antara akal pikiran dan hawa nafsu ini perang, Pak Haji Udawi. Contoh yang sederhana, jam 3 malam. Pasti hawa nafsu itu menginginkan tidur, pasti. Karena itu enak tidur. Tapi akal pikiran pasti akan berontak. Kalau saya tidur, saya rugi. Karena saya tidak melakukan perbuatan untuk masa yang akan datang. Kan hidup ini butuh bekal untuk masa yang akan datang. Sehingga dia bangun dengan pertimbangan karena untuk bekal masa yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu apa yang kita peroleh? Kita berulang-ulang baca Asmaul Husna, termasuk Al-Muta'ali, Al-Ali, bahwa Allah yang Maha Tinggi. Maka Allah akan memberikan kekuatan pada kita, kesadaran pada kita, keyakinan pada kita bahwa kita akan berusaha untuk menjadi orang yang lebih tinggi daripada orang yang lain. Mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah adalah tingkatan syariat. Tingkatan yang menengah adalah tingkatan storeko. Tingkatan yang paling tinggi adalah hakikat. Nah, ini perlu kita ketahui. Untuk tingkat dasar kita terbatas pada syariat. Syariat itu katakanlah kita sholat pakai sarung, pakai baju, itu secara syariat sudah sah. Tapi kalau kita meningkat kepada thariqah, maka kita akan berbicara beda. Baju yang saya pakai ini saya beli dari uang mana? Ini sudah meningkat. Orang thariqah itu selalu berhati-hati. Jadi sarung yang saya pakai untuk sholat ini sumbernya dari uang apa? Ini tingkatan thariqah Pak Judawi. Lalu apa yang saya makan ini hasil dari apa? Ini orang thariqah sudah ke sana. Tapi kalau orang syariat tidak berpikir ke sana. Yang penting pakai baju, pakai sarung, kita makan secara syariat sah Pak, sah. Tidak berbicara baju ini diambil dari uang korupsi atau dari menipu, tidak berpikir seperti itu. Nah, kita ketika berulang-ulang membaca Al-Muta'ali, Al-Ali, Allah itu akan memberikan kesadaran pada kita. Kesadaran bahwa kita itu harus meningkat. Meningkat dari yang tadinya tidak berpikir tentang apa yang kita makan dari mana, lalu pakaian yang kita pakai dari mana. Kita meningkat, mulai berhati-hati Pak Parti. Kita selektif apa yang kita ambil, apa yang kita makan, apa yang kita pakai itu benar-benar bersih dari sumber yang halal. Ini sudah meningkat ke thariqah, tingkatan katakanlah tingkatan menengah. Lalu lebih tinggi lagi yaitu hakikat. Kalau hakikat itu sudah lepas dari diri kita, bahwa
apapun yang kita lakukan itu adalah fadl atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sholat, kita menolong orang, kita mengurusi masjid, itu adalah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah tingkat paling tinggi. Kalau orang sudah tingkat ke hakikat bahwa apapun yang kita lakukan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, puncaknya adalah hamdi wa syukri, yaitu kita memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan sudah, kalau sudah tingkat pada yang tinggi sekali itu, yaitu selalu memuji dan selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu apa yang harus kita lakukan di saat sekarang ini? Kita harus tidak puas dengan dalam kondisi yang hanya terbatas pada syariat saja. Kita mulai meningkat, yaitu ke tingkat thariqah. Thariqah yaitu kita harus berusaha untuk membersihkan hati kita. Kita bersihkan hati kita itu dari kotoran-kotoran, kotoran rasa sombong, kotoran rasa dengki, kotoran rasa ujub. Semua kotoran-kotoran yang ada dalam hati kita ini harus kita buang jauh-jauh. Kita jangan sampai punya rasa sombong, kita jangan sampai punya rasa dengki, kita jangan sampai itu. Mulai sekarang kita harus berusaha seperti itu. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin untuk membersihkan dari penyakit-penyakit hati itu, kita isi hati kita itu dengan akhlakul karimah, yaitu kita berusaha untuk menolong orang lain, berusaha untuk membantu orang lain. Ketika dalam hati kita itu ada rasa pelit, tidak mau membantu orang lain, maka rasa pelit itu kita buang dan kita ganti menjadi rasa dermawan, suka menolong orang lain. Kalau ini sudah kita lakukan, maka kita akan menjadi orang yang lebih tinggi daripada orang lain di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak jamaah, ada beberapa pengumuman. Alhamdulillah, insya Allah mungkin Pak Dokter Mustamir sama Pak Oke akan istiqomah di sini. Moga-moga Pak Haji Farudin juga diparingi sehat nih. Manfaat dari taklim ini luar biasa. Moga-moga kita tambah istiqomah dan tambah diberi keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang kedua, kemarin saya dengan Pak Haryo, dengan Pak Yoyo, dengan Bu Yoyo survei di Umbul Mukti. Insya Allah akhir tahun ini tanggal 13-14 Desember kita sudah khatam. Perkiraan hari ini 78 ya. 78 akhir Desember insya Allah sudah khatam.
dari bulan itu hanya tersisa tanggal 13-14 untuk khataman di sana. Moga-moga jamaah bisa khataman di Ummul Mukti. Jadi dari harga kontribusi yang disampaikan itu 500.000 per orang. Itu sudah termasuk makan 3 kali, kemudian food board, ada makan malam barbecue juga, kemudian yang punya mobil bisa ditempati atau bisa diikuti oleh teman-teman atau jamaah yang lain, akan dikasih kontribusi dari takmir 150.000. Jadi satu mobil nanti bisa diisi 6 orang. Jadi yang punya mobil nanti dikasih kontribusi 150.000. Yang tidak punya mobil misalnya ada kelebihan, katakanlah pesertanya banyak tapi mobilnya nggak cukup. Kemarin saya sudah ngecek di Maxim atau Grab, itu ke sana cuma 180.000. Jadi dari Al-Hikmah ke Umbul Sidomukti itu hanya 180.000 per berangkat. Nanti kalau pulangnya kan kita bisa bisa janjian sama sopirnya, sehingga kalau satu mobil diisi 5 orang hanya 180.000, biayanya per orang nggak sampai 50.000. Jadi mungkin lebih efektif. Jadi yang nanti misalnya bisa ke sana juga bisa nge-Grab atau bisa Maxim, itu pulang pergi hanya sekitar 400-an ribu. 400-an ribu dapat subsidi dari takmir 150.000, jadi per orang nanti hanya nggak sampai 50.000 pulang pergi. Kalau naik dengan angkutan nggak cukup, nggak bisa naik, dengan bis juga nggak bisa naik. Aja solusinya ya nanti kalau yang punya mobil bisa diikuti oleh jamaah yang lain, yang tidak punya mobil bisa nge-Grab. Dan biayanya per orang nggak sampai 50.000 per orang. Jadi moga-moga bisa kumpul di sana, bisa ngaji di sana, dan kita bisa ya silaturahmi di sana dan healing di sana. Semoga diparingi kesehatan semua, diparingi istiqomah, diparingi tambahan keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pangapunten dari takmir kalau tidak bisa menyenangkan semua jamaah, tapi insya Allah niatan kita baik, semoga kita tetap sehat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.